Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 253 gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Akhraja Ahmadu an Abi Hurairah taqala. Itu kurang mau sithik dadi kula tulis tangan. Jalasa pinara sapa Jibril malaikat Jibril alaihi salam ila Nabi malaikat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Panazara mongko ningali sapa Jibril ila sama maring langit. Faizan mongko nalikane ngono. Ketika malaikat Jibril ningali teng langit, malak penute ana malaikat yang dilu kang tumurun sapa malaikat. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Hadza al-malaku. Hadza utawi iki ku al-malaku malaikat. Nah, panodoro sampe rujukno kanjeng Nabi ya, kanjeng Nabi padha wae Nabi malaikat Jibril ning dirujukno rugen ana. Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Amarga padha rawe kanjeng Nabi ya pirsa malaikat Jibril ya napa? Faqala mongko dawuh sapa Jibril. Kulo niku mboten terlambat. Kulo wau sedang papat muteng mriki lah, mulang pidul-pidul malah akhirnya terlambat berapa jam. Jadi nak kulo ya mboten terlambat, kulo mulang muteng masrum. Pakola muka dawuh sapa Jibril. Hadza utawi ku al malaku iku malaikat. Mana jala ora tau tumurun sapa malaikat mudkhulika. Ing dalem sumangsane den ciptakno sapa malak qabla saat idune kiamat. Iku malaikat sing seumur-umur ora tau medun. Lagi iki medun ning bumi. Mulai dhisik men kuwi ning langit ora tau napa medun. Kala mana jala mongko sumangsane turun sapa al malak. Kala mongko dawuh sapa malaikat. Kala mongko dawuh sapa malak maksude malaikat. Ya Muhammad ya Muhammad. Arsalani ilaika rabbuka. Arsala ngutus ni ingsun ilaika maring sira sapa rabbuka pangeran sira. Malaikat yang seumur-umur enggak pernah turun ke bumi, iku matur ning Kanjeng Nabi, ya Muhammad, aku diutus pangeranem. Kowe kon milih amalikan nabiyan. Amalikan ana ta kowe iku dadi raja, nabiyan kang ya dadi nabi. Ya raja plus nabi utawa nabi plus raja, kaya Nabi Sulaiman ngoten. At'aluka gawe sapa ingsun ka ing sira. Am abdan utawa kowe iku mau digawe kawula, ya kawula umume kawula. Kadang ranti dhuwit barang kowe umume napa? Kawula. Rasulan kang dadi rasul. Nabi diberi pilihan amalikan nabiyan aj'aluka am abdan rasulan. Kala dawuh sapa Jibril. Tawadhu li rabbika ya Muhammad. Tawadhu sopano sira. Tawadhu sopano sira li rabbika maring pangeran sira ya Muhammad ya Muhammad. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi bal abdan rasulan. Balik aku milih dadi kawula tapi ya dadi rasul. Kala le sami rawahu Ahmad wal Bazzar wa Abu Ya'la wa rijalul awwalin rijalus sahih. Wa rawahu Abu Ya'la isnadin hasanin kama qala le sami Aisyah radhiyallahu anha bi makna ma'ajiyadatin semertane tambah fi awalin dan kawitane hadis wa jada fi akhiri qala fakana mongko ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada dalik iku layak kulo ram dahar sapa nabi mutaqian hale wong sing lungguh santai. Dadi ora lungguh kaya lungguh wong ngopi ngoten niku. Mutaqi niku kaya lungguh wong ngopi, lungguhe wong sombong niku. Ya kulo dawuh sapa nabi aku lu mangan sapa ingsun kama kulo kaya oleh mangan sapa abdi budak. Wa ajlisu lan lungguh sapa ingsun kama ajlisu kaya oleh lungguh sapa abdi sapa budak. Waktu takut amalan teman-teman jadi bisa apa hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bi makna firadil mal inta tabrani wa sahih. Mun kula waca ngantos mriku terus kula waca terusane iki sing masalah Sidina Umar iki. Kita berpindah dulu. 2 menit. Sing mulai niku alenia niku wa akhrajal maruzi niku. Sing pol pinten. Berarti alenia terakhir niku. Wa akhrajal maruzi fil idan anzirin. Wa akhrajal maruzi fil idan anzirin qala ra'aitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yamsi. Engkang lumaku sapa Umar bin Khattab ilal idi maring salat Id. Salat lebaran Sayyidina Umar pas ape ngimami salat Id lebaran niku kafian niku tanpa sandalan. Kali-kali dia sholat nabi ngimami masjid, rasa nopo, dan pisau uang. Kada film takom. Kulo niku sholat id niku tak eleng-eleng jemiai. Kulo bapak wafat 2005. Kulo sholat id niku tentu hidup bentuk. Biasa aku ikut betul sholat. Sepanjang resiko dari ulama nanti.
Mungkin ampun imame komat kula kadang di salat oratan. Kok salat enggatan? Iya. Jadi salat Id Sayyidina Umar khafian, tanpa napa? Sandalan. Kada fil muntaqab, padahal calon imam. Wa akhraja Nuri an Muhammad bin Umar an Abi Ma'an bi qala. Nada Umar bin Khattab as-salatu jami'ah. Utawi salat iku jamaah, ya salatu jami'ah ketus tarawih. Falam mastama'a mong semangsane kumpul sapa anasu manusa. Siap dimami Umar pas salat. Wa kasuru lan akeh sapa anas. Soita mongko munggah sapa Sayyidina Umar alim bamara ing mimbar. Sampai khutbah mangsane nyiapno naskah khusus mergo salat napa? Id. Pahami dawa wasna aleh dan muji pangeran bima wa ahlu kelan barang wa kang te Allah wa ahlu sing berhak duwe sifat iku wa sallallahu ala nabi. Lan maca selawat sapa Umar ala nabi ing atase nabi Allah sumatol ayuhan nas. Niki kula hayat sahabat kita yang paling saya kenang termasuk makalah niki cerita niki. Sayyidina Umar itu seorang Amirul Mukminin, seorang terima kiai kados kula niku mboten. Pemenang kok Rugen malah blas. Ana iku pemimpin besar. Cara saniki presiden, Sayyidina Umar kados presiden, jadi presiden tenan. Ngalim bisa, presiden ngalim. Bukan presiden negara kok, presiden dunia dan akhirat. Mungkin imam, kancane Kanjeng Nabi. Ayuhan nas, presiden tenan Sayyidina Umar. Itu pidato pas sholat Id ngeten. Ayuhan nas eling-eling manusa. Jadi pas sholat Id pidato khutbah. Lakot ro'aitu ni, teman-teman wis tau ningali ingsun. Geges liwat ni ingsun dhewe. Ar'a ingkang angon sapa ingsun. Angon lho angon, menggembalai. Aku angon ala kholate ning atase pira-pira keluargane bulik. Kholah iku dulur kok ibu. Nggih, nak amun dulur king bapak, nak kholah dulur king napa? Ibu. Li kedue ingsun, mimbani maksum saking bani maksum. Aku iku saurip-uripku iso mangan iku mergo buruh angon wedhus wae bulik kuwi. Nah aku wis buruh angon wedhus iku fayak bitna. Mongko njupukno sak genggaman sapa kholah li kedue ingsun. Al-qabdo ta ing sak genggaman minat tamri saking kurma wajib lan anggur. Fa azilla mongko dadi sebabe warak sapa ingsun yaumi ing dina iku wa yaumen lan dina. Terus mana jala mongko nuli medun sapa Sayyidina Umar. Dadi khotbahe aku iku Umar. Dhisik iso urip mergo buruh angon wedhus. Nah barang angon wedhus diopahi sak genggaman beras utawa kurma. Ya wis awal uri samangan terus wassalamualaikum. Ayo sing kiai-kiai sik mlete maca khotbah gak meriang ngono. Mare kula dadi ulama cerita diutang ya tenang mawon, cerita ra duwe ya tenang mawon. Sing dilapar luwih parah. Luwih napa? Parah. Fakola mongko dawuh sapa Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu ya Amirul Mukminin dene dadi presiden. Mosok khutbah majid ta'ala an qaim tanab sak. Mosok pidato dirungokno wong akeh mau menghujat diri napa? Lagi ngaji tenan dhewe lama ben mriyang. Majid ta ora nambahi panjenengan ala an qaim ta. Ing atase yen to menghujat panjenengan nafsaka ing awak dhewe panjenengan. Ai ibtat tegese menghujat panjenengan. Pidato dirungokno wong akeh, jebule mbok cerita mantan penggembala napa? Kambing. Sing isane mangan mergo buruh. Napa angon. Dadi taruhane nyawa. Pakola mung dawuh Sayyidina Umar wa hakayabna Aufin. Kuwi iki ngaji tenan ben sampean waras, sing tau sombong ben waras, sing tawaduk ya ora krana kere tapi krana tawaduk. Untuk kawan kere itu tawaduk mboten. Kaya kula iso tawaduk, maksudnya yo bakat mulya tapi ra mulya kaya kula jenenge tawaduk. Sampeyan menen ra mulya tawaduk ora yo jelas. Pakola mung dawuh lho nek kula iso nglakoni tenan, kula ngantos sakniki sering teng pasar teng desa kula tempat kan. Iki biasa lugur teng kene nggon parkiran. Gus kok benaran iso cangkemmu biasa mulya malah ra benaran iso ra oleh. Aku lugur ndur agak sopan. Aku ora tau mulya, aku mulya sak ning iso ra. Jenengan ku aneh-aneh lho tenan. Kowe ora ilmune wong alim kok. Kowe gak ora ilmune apa? Kok apa tenan ora apa-apa. Nah aku biasa mulya dadi lugu ning iso ora apa-apa. Kuwi gak sopan. Tapi biasa ra sopan aneh-aneh. Kuwi gak sopan lha iku biasa apa? Ora sopan. Aku kan biasa sopan. Jadi aku sebenarnya lugu iso. Jadi kalau nanti konco kurang ajar, kadang kurang ajar ya cerdas. Ini wonten acara kecil tentang Rembang. Malah saya pidato ngundang Habib Taufik Asegaf nanti salah cerita. Saking ada Imam Malik ini, beliau itu imamu ahli Madinah. Jadi beliau itu imam besar tentang di Madinah.
itu nak mau buang hajat besar. Itu beliau keluar ke Madinah. Saking hormat, teng turbah, teng bumi yang mengandung sinten Rasul. Jadi nak ini buang hajat di seputar masjid. Niku rak podo karo gak hormat yang sinten Rasulullah. Padahal zaman itu mpun nonton desain baki itu dulu sebelum jadi syariat resmi sahabat. Itu kawasan itu untuk pembuangan nopo air besar gitu kayak Thailand atau sendiri. Itu Imam Malik. Jadi nak ngeceng kebelet tetap melayu deh. Menjauhi kawasan nopo. Sing kanca kula ini kisah nyata. Aku pernah sepuh kayak kula nang undang pernah Mbah. Ya itu habis itu ya bener banget. Makanya penting juga penting. Apa hubungannya bapak sudah benarnya? Saiki itu wong ngising ning gone kawasan Medina itu sopan banget. Mergo desaine Thailand itu ngisor banget. Desaine Thailand saiki ra ning basement ngisor banget. Jadi misalnya tarian itu sak ngisore meneh. Desain bangunan Thailand itu ada kira tentang Medina gue kangen. Kaji orang melarat yo. Jadi desainnya kan isor kan. Di bawah banget. Artinya itu rawis sopan deh kesemua ini misal. Kan Thailand kan di basement masih ke bawah lah. Ya kira-kira minimal 7 meter. Nah, misalnya tarian 2 meter, itu sak ngisore meneh wong kira 7 meter hampir sih. Wah, cangkemmu. Lho ora iki tenan iki. Dadi kita anggap bener. Sopan yo kadang butuh biaya. Ya ono, cangkem elek ngene ku ya. Tapi memang itu ide cerdas. Memang dulu itu memang zaman Imam Malik pun itu memang diatur dia supaya tariannya Rasulullah itu terhormat betul. Itu selain di tengah-tengah masjid juga apa itu dijauhkan dari semua suasana Thailand. Itu dulu zaman sahabat sudah begitu. Sampai kok batik dan belakang batik. Nah, saya ini untuk duit disiasati, iya, disiasati betul. Andi kok, itu tangkem melek, tapi kadang yang bener. Maksudnya ini gue, paham. Ya itu ya kayak ngeten-ngeten ini. Kalau terus nak, wahai haka yabna Aufin, wahai haka ciloko siro yabna Aufin. Ini saat temen ingsun kholautu, iku berpikir ingsun. Maksudnya persebayan ingsun berpikir ingsun. Fahad dasat ni nafsi, mongko nyerita ni. Mongko berbisik ning ingsun apa nafsi apa ati ingsun. Faqalat mongko ngucap apa nafsi ngene, antau te sira amirul mukminin niku pemimpine wong mukmin kabeh. Paman nda mongko iku sapa Abdul ingkang luwih utama minta dibanding sira. Terus fa arab ku mongko ngarepno sapa ingsun an u'arifaha ing yen to ngertekno sapa ingsun ha ing nafsaka, ha ing nafsi. Nafsaha ing hakikate nafsi. Aku itu ning atiku sedurunge pidato bareng ngrasa dinteni wong akeh, nggih, ngrasa dinteni wong akeh. Aku iku GR. Wong sak murahke kok ngenteni aku. Wajar dong aku pancen amiril mukminin. Ya wajar pancen aku presiden. Sopo sing sak mune kira butuh aku napa? Presiden. Jadi sing luwih afdal timbang aku sopo? Karena dia cara berpikir gitu, itu keangkuhannya dibunuh, dibule ke geletek. Mau terima dua masa lalu tukang angon. Itu jadi kapan-kapan aku pengen ras sombong. Diundang mau itu napa? Hasanah. Mergo jatah mau itu hasanah amin wabil khusus al mukarram napa? Wabil khusus. Itu ketok ben terus ngono wabil khusus. Niki mengke kula terangno setunggal. Ini termasuk ilmu yang saya pegang sampai sekarang. Terus ngeten nggih kula tak cerita. Kulo niku nate salat hajat, kepengin paham tentang dawuh pangeran wa kanal insan zaluman napa. Itu sampai kulo salat hajat. Ternyata begini. Sama ini ngangen-ngangen tenan. Ini dawuh Sayyidina Umar itu tidak main-main. Dan saya mendapat inspirasi dari cerita ini. Ciri orang pinter itu apa? Apa karena dia seorang alim alama, apa seorang profesor, atau seorang dokter, seorang PhD itu apa? Ciri orang pinter itu ya orang yang bisa menyelamatkan aset terpentingnya. Aset terpenting itu misalnya orang mukmin ya imannya, kalau orang hidup ya nyawanya. Orang bisa menyelamatkan nyawa itu luar biasa. Hebat, dia orang pintar, dia orang hebat, dan itu peristiwa nikmat yang luar biasa. Misalnya ada orang gagal ginjal, dia sampai cuci darah, habis berjuta-juta, karena ingin menyelamatkan nyawanya. Orang sampai transplantasi jantung, karena ingin menyelamatkan apa? Nyawanya. Nah, sebetulnya orang yang sekarang kamu melihat itu orang hina, karena dia pemulung, atau tukang parkir, atau tukang penggembala kambing.
Itu sebetulnya orang-orang yang luar biasa. Karena orang yang punya kiat, yang dengan kiat itu dia bisa makan, dan karena dia bisa makan, bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Tapi kelirunya kadang kita yo melarat ekonomi, melarat batin. Sebetulnya seorang satpam, seorang kurir, seorang apa saja yang secara lahir hina, itu orang-orang yang luar biasa karena melakukan aktivitas yang bisa menyelamatkan nyawanya. Padahal menyelamatkan nyawa itu peristiwa nyatanya orang yang gagal ginjal direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan nyawa. Orang yang gagal jantung direwangi entek miliaran untuk menyelamatkan apa? Tapi kita cenderung yang mengatakan hebat itu mereka yang berhasil. Dokter yang berhasil operasi hebat. Yang berhasil adol APT miliaran demi keselamatan kita katakan hebat. Kalau itu kita katakan hebat karena sukses menyelamatkan nyawa, orang-orang miskin yang mencari nafkah dan karena makan nyawanya terselamatkan, itu harusnya juga orang-orang hebat. Tapi keliru dong marah dulu gak tahu rasa hebat, itu pengiran tersinggung. Jadi wes kere gak hebat dari pengiran. Mulanya aku nak wong kere gak wali itu tersinggung. Keliru, cara kula wong kere gak wali menapa? Keliru. Lho boten benar. Mulane kula mboten nate lho sugih. Kula cara lahir nggih, cara lahir iku sugih, tapi sakjane kula nu kere. Kula mboten gadah napa-napa. Tapi kula bangga, mergo tak anggap jalur tol untuk jadi wali. Nek kula jalure kan kata, lewat ngalim di sakit, lewat kere nggih napa. Akeh pilihanku akeh. Jadi untuk jadi wali itu tak punya banyak napa pilihan. Jadi sampean kangelan. Karena nanti liwat kere saja itu enggak kere yang enggak punya prestasi tadi. Umpama kowe kere punya prestasi tadi, ya Allah, saya ini orang luar biasa. Orang lain menyelamatkan nyawa entek miliaran, dioperasi jantung. Entek miliaran go cuci darah. Saya ya Allah hebat sekali untuk menyelamatkan nyawa itu ke tempe dan nasi bungkus. Woi, iku nak pancen ngono tenan ning ati, wali pun ketok tangan kula. Mboten iki tenan. Pun ketok tangan kula. Wis tak sopen nek swarga golek aku. Wong artine nek sampean keyakinan ngono mesti dadi ahli swarga. Wong Rasulullah itu nabi, mboten iki memang saya ngomong dengan ada emosi. Rasulullah itu sudah nabi, itu sering ngendikan sampean delok teng manaqib teng mana-mana. Al-Fakirus Sobir itu Abdul Minal Ghaniyis Syakir. Abdul Qadir itu seorang wali, Sultanul Aulia, rezekinya banyak, sing salam tempel akeh, dia ini sing ngakon. Sing ngalahno aku, itu wong fakir sing suwabar. Kuwi iku sik iso ngalahno derajatku. Apa meneh wis fakir syukur lah malah kalah. Nek golek wong kere syukur tak. Ora kere nopo syukur nanti. Sak roe wong kere petak kesek degrem. Paham? Mana gua anggar jalis batur kan, aku gak bakat batur ya aku, gak oleh raga, gak teko kese juga turi haram, wong kere ketak, wong kere kudu sombong. Kami kira makai tak terus biasa tenang. Jadi ini penting sekali. Dan itu tadi logikanya gampang, sampai tak latih. Selama ini kan orang-orang cara berpikir skatut teori materialistik. Bagaimana mungkin mau pikir syukur? Duwe randuwe, misalnya duwe gue sedino pas. Kok kon syukur kondisi itu tidak realistis. Ilmu tasawuf tidak realistis, tidak rasional. Mungkin podo goblok. Dan kita tak terang lagi ulama, tak terang logikane ngono iku mang. Ciri utama kehebatan kan menyelamatkan sesuatu yang paling penting. Apa yang paling penting dalam kehidupan? Nyawa kan? Kamu mengatakan dokter itu hebat karena operasi berhasil. Orang itu hebat karena miliaran untuk kesehatan. Kamu juga hebat, hanya butuh tempe untuk menjaganya. Nyawa. Lo podo nanti saya podo rupa-rupanya jogo nopo. Paham gitu? Mulai sing ngaji mriki sing fikir-fikir mulai detik ini juga. Itu harus bangga. Karena dalam kepikiran Anda jaga nyawa Anda, istri Anda, anak. Padahal semuanya kere. Kamu jaga semua. Itu kan luar biasa. Orang kaya untuk jaga nyawa itu mau Singapura dengan Elizabeth. Wow, cukup santai nasi bungkus, nasi kucing, gamet tetap urip. Wah, itu Masya Allah tenan. Gue nak nganti gue syukur. Itu dari tablet kira-kira kalah sampai gue. Wal fakirus sakir, tak fakir sing apa? Syukur. Mane kula dadi ulama iki pewenang. Mane bojo kula tau, kowe kok arep arep aku juga, aku ora ngarep napa. Ngono ora ngarep. Dadi ki gede ora ngarep. Wong berkali-kali diundang seminar, mulai teng UIN sampai wingi si ana tamu teng Seten Bisnis. Dene dosen tamu niku kula tak omong. Baru latihan marat malah udah ngeten. Ane tamu gitu. Bagus umumnya orang punya prestasi itu kan seneng. Lo prestasi saya sudah baca. Saya ini orang fakir, tapi sukses menyelamatkan nyawa saya, nyawa anak.
Dan saya ini orang yang nggak banyak uang, tapi sukses bisa gembira. Jadi prestasi sudah terlalu apa? Sama nggak bisa. Aku itu ngalim, rasa berayu prestasi, nak seminar nih universitas terkenal itu. Mau pulang betul bro. Pulang betul nggak ini gue raro. Kalau mau lihat orang betul ngerti. Ya kan, nanti kalau ya tenang tani bahasa, orang keturunan kira aku ini dia memang. Karena saya merasa sudah orang hebat. Lewat tadi bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Jadi kalau nak mangan itu, ya waktu sedikit saya benar. Itu di uang para pengiran aja sudah begitu. Sama. Ketika Amirul Mukminin Sayyidina Umar dia prestasi, dia jadi presiden, dia jadi kalau kamu itu anggap prestasi, apa sih hebatnya jadi presiden? Sehebat-hebatnya presiden, tentu teori patriotik terbesar adalah orang bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Yang ditulis jadi pahlawan-pahlawan nasional itu para pahlawan, para patriotik itu ya karena bisa menyelamatkan apa? Nyawa. Makanya Amirul Mukminin Sayyidina Umar gamane ngeten. Aku jadi Amirul Mukminin udah prestasi, nek iso nyelametno nyawa lewat perdamaian, lewat ini itu. Nah, gak ngono kalah mbek prestasi itu zaman Anggon Wedhus, itu dua prestasi iso nyelametno nyawa. Makanya yang dikenang saya ini anak tukang Anggon Wedhus. Iso mangan mergo Anggon. Tapi terus aneh, iku yo wis hebat perkarane. Lho nggih, kula sakniki niku ngakoni tenan nggih. Zaman kula jenengan melarat, ibu nak iki cek melarat sebagian mungkin cek melarat. Niku kan pancen kita punya beras 2 kilo itu yang sangat berharga karena nilainya nyelametno nyawa. Sementara saiki kita di beras sak ton atau punya uang 1 miliar, itu hanya untuk aksesoris. Berarti uang 1 miliar mungkin kamu untuk beli aksesoris mobil, aksesoris rumah. Itu berarti uang 1 miliar yang tidak bersejarah karena hanya untuk aksesoris. Sementara zaman kamu miskin uang 10.000 bersejarah karena menyelamatkan nyawa. Berarti nak gue syukur tenan ya Allah, betapa indahnya 10.000 yang dulu. Karena itu menyelamatkan nyawa. Daripada sekarangnya 1 miliar ternyata hanya AC. Mestinya kita latih berpikir begitu. Dan ini saya ini orang alim, saya bersaksi teori saya itu pasti benar karena ini ada dawuh Sayyidina Umar, dawuh Rasulullah. Mengenai ketika ada pangeran min ajli dzalika katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bi ghairi nafsin fa ka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Siapa saja yang bisa menghidupkan satu nyawa, maka sama saja menghidupkan sekian nyawa seluruh dunia. Makanya orang yang memberikan makan fakir miskin. Kenapa dosanya membunuh, dosanya zina, sampai dosa apa saja. Termasuk di antara kafarahnya itu termasuk it'am. Falak tahamal akobah. Wa ma adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au it'amun fiyaumin dimat gobah. Atau mengasih makan. Orang miskin yang kalau kamu tidak kasih makan tuh mati. Sekali kamu kasih makan. Itu dosa kaya apa itu hilang. Karena apa? Peristiwa penting. Yaitu peristiwa ini nyawa. Sementara saya belajar 200 juta, kadang peristiwa ini mau aksesoris mobil, aksesoris rumah. Kue saya gitu gakom 20.000, tapi taruhannya nyawa. Mulanya pengiran nyebut falak tahamal akobah. Wa adrokan apa? Mal akobah. Fakku rokobah. Au kit'amun fiyaumin dimas rubah. Yatiman damat rubah, au miskinan damat rubah. Orang wali kok masjid itu betul. Mulanya kulo ini betul sombong, mulai kecil. Saya itu dilatih bapak. Dan ini saya lakukan sekarang. Dulu bapak kalau ngasih uang saya di pondok itu misalnya sekarang ya. Misalnya mungkin kalau sekarang 300.000. 100.000 itu nak ono kancam sing kurang kan. Jadi kira cuma ben bocah izin gak jajan bareng. Pokoknya entek. Gak ada itu. Sampai sekarang saya ngelatih istri saya juga gitu. Saya ngelatih supir saya juga gitu. Kalau saya ngasih uang mesti tak bilangin nah iso 2% setengah gak ono kancam. Ya itu 20% bisa mengkakean. Tetapi 2% setengah pas-pasan, paham ya? Nah iso itu pinten 20%. Sulus. 20% pinten? Sulus. Nah tak diure iku ora pati apik. Mungkin masjid kok meksa. Malah ora pati apik. Lane kanjeng Nabi ana wong ada Nabi kula iso sedekah tak diure sulus dari Nabi. Ojo tenane itu kok ngono geremang. Jadi kalau baleni malih. Jadi ini penting kalau aturaken karena sekarang itu sudah banyak sekali sudah fakir ndak wali karena peristiwanya tadi wis fakir termakan teori materialistik. Dia merasa fakir. Duit ran duwe, tabungan ran duwe, beras ndak duwe, sembako ndak. Sebetulnya di balik kefakirannya dan dia masih hidup itu punya prestasi yang besar sekali. Yaitu dengan fakir kesehariannya toh tetap bisa menjaga nyawa. Lu menjaga nyawa itu peristiwa besar apa kecil? Besar sekali.
Coba berapa orang untuk menjaga nyawa saja nanti ini dicubles, diselang. Mau perkara itu ambek. Kue ngombe tak gula campur kuman-kuman tetap ambek kan. Kok kumane gak minat mau pikir. Pakanan gak setene juga wong sugih mari penyakit. Kuwi wong marah. Gak apa-apa. Kuman itu selera. Kemangsamu kuman gak diselera, tak kuman itu apa? Lah iya. Aku menyakit wong iki gak diobatno, jadi rugi dia. Karena dia gak jadi artis, gak jadi apa? Tapi nak menyakit wong sugih kan di laboratorium, jadi jadi apa artis. Kuman itu perhitungan. Ora ono, rugen ngombe apa terus apa-apa. Dia jalan sugih-sugih. Aku dicek sedih lagi didelok tanggale kedali warsa tau. Ora kena abrak. Tibae koncone berokokan, ora tutupan. Wis roh laler ceblok terus. Ya man mergo kuman yo duwe selera. Mangsa men diselera sampean tok kuman yo punya napa? Paham ya? Terus ini penting kula aturaken. Jadi ini ngaji ya, ngajinya ulama. Maksudnya untuk menjadi wali itu mudah sekali. Makanya saya berpikir ngendikan al-faqiru sabir afdalu minal ghaniyis syakir. Tapi wal faqiru syakir itu afdalu minhum. Wis fakir terus syukur. Mana nganti bojo kula nu bingung, ben ra susah kula ya kakuat. Ini perkara kula ni. Biar atau susah. Saya ini sebenarnya ya, saya secara fisik punya penyakit. Jadi dokter perut saya itu kandungan jantungnya malah apa tetap cepat mati itu daerahnya itu ada dokter yang sangat mencintai saya. Karena mereka aku rasa banyak. Bagus yang hati-hati yang paling problemnya mati tertekan ya biasa. Dokter sendiri nanti problemnya juga mati kan ya sama. Wah repot itu nggak ada. Jadi rumah sana aku kan sok, rumah sana aku sok. Perkaranya divonis ini itu rumah sana aku nggak memang. Jadi begini sakit nopo nara loh, biasa. Itu apa? Tapi sore ini nggak iya, semalam banter mati marah apa? Ketemu pangeran jamin. Itu ya baik-baik ya. Ini penting kalau aturaken supaya jenengan wis fikir ning dunia ditambah fikir teng nopo akhirat. Itu kronis sekali, itu bahaya sekali bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Wong Sayyidina Umar sing wis dadi presiden iku prestasi terbaiknya mergo dekne tawangan wedhus untuk apa iso nyelametno nyawane. Tak baleni malih. Umar sing saiki presiden iku dekne lan rasa prestasi terbaiknya iku zaman angon wedhus untuk apa terus nyelametno nyawa. Padahal kabeh tahu lho ngalami. Tapi ora wali, perkarane ora syukur. Gremeng. Mane gremeng dosa. Dan repotnya gremeng itu ancamannya berat. Malah ngendikane Kanjeng Nabi, belum pernah Allah mengancam se-ekstrim ini. Ini kita ngene hadis qudsi, malam yardo bi qadai, walam yaskur ala na'mai, walam yasbir ala balai, falyat tubrkan siwai, wal yakhlis min tahti ardi wa samai. Wong sing gak rido mbek kodok dari pengiran. Termasuk kodok dari pengiran kita firmarat atus kula ngene wong alim rapat ngene sing hormati dimbarno ae. Ada pulau gremeng dari pangeran, faljat tuproban siwai. Silahkan cari Tuhan selain saya. Kalau kecewa dengan keputusan saya, silahkan cari Tuhan selain saya. Dan silahkan keluar dari langitku dan bumi. Wes kere diancam. Lu kulo berkali-kali lu. Mungkin nak corot yang biasa itu stop. Misalnya orang sampai bisa mengeluarkan darah apa itu stop. Nah kulo dia tenang. Gue sombong ini ya tenang saja. Ya, kan logika saya jelas. Ya saya secara syariat berobat. Misalnya mati kan ya normal saja kan. Memang orang mesti apa? Dari saya mati ngenes kan ada mati gembira. Bukan itu dokter. Saya ini pecinta Anda. Saya ini pengagum Anda. Masa ngobati ya ngobati. Tapi yo terus ngajak ngenes malah lara kok. Lah anak kira nek hujan ya lalu. Ya akhirnya gitu. Mau hujan ke nak obat gitu ke tengok kodho nak judo nak ora ya ora soalnya aku mau iki eksperimen ya yo nak. Saya keragat. Saya ulama kok tidak ngaku logika dokter. Nah, saya tidak mau. Itu tidak boleh. Begitu itu tidak boleh. Makanya ada cerita. Rasulullah itu orang paling yang terbaik. Manusia terbaik. Itu Nabi guyon. Saya ini orang terbaik. Saya kaget. Ketika saya akan masuk surga, ternyata ono suara sandal di surga. Dari Kanjeng Nabi.
Sahabat-sahabat protes. Lalu siapa ya Rasulullah orang yang mendahului engkau? Engkau kan manusia terbaik. Itu. Sebulit berkiai Bilal. Sandalnya apa? Bilal. Umar itu mantan preman. Dia wae tahu jadi khalifah. Jadi khalifah mulia. Abu Bakar yo perjuangannya akeh. Dia jadi apa? Khalifah. Bilal itu di zaman Islam kuere ditindak. Nasibnya mau terima tukang ngaji. Mati. Tadi orang tahu kebagian tuh. Lalu wong fakir sing sabar sing syukur sing ora kebagian dulu. Itu ben nyelepas keluarganya. Mereka ora tahu untuk kebagian. Dan logika Rasulullah ini harus kita pakai. Sekarang kita ini kebalik. Kadang anaknya presiden itu selalu ingin jadi presiden karena yang presiden dulu bapak. Itu logika terbalik. Sebenarnya kalau sebenarnya kebalik. Harusnya begini. Bapakku pancen pejuang bangsa, bapakku memang revolusioner, bapakku memang pahlawan. Tapi dia tahu jadi presiden, roh rasanya untuk fasilitas negara, roh rasanya dikawal, roh rasanya fasilitas ini, itu. Kan banyak pejuang yang sehebat bapak saya, tapi roh rasanya fasilitas dari negara. Paham ya? Paham ya? Tapi sekarang orang malah disuruh mikir, anak presiden kudu jadi presiden. Bapaknya pahlawan. Bapaknya perjuangan ini. Kan ya banyak perjuangan yang sama dengan bapaknya mati sebelumnya jadi presiden. Malah rata untuk fasilitas negara. Mulanya bujuk lo ngomongnya, anak lo ngomong. Orang alim kayak saya, itu mungkin sing pantes wong alim misalnya anakku. Itu keliru. Kalau sekedar ingin alim, mungkin saya tetap ingin anak saya alim. Tapi kalau dihormati saya ada ingin. Saina-inane aku ning dunya, ngomong menjadi Rukin Mustafa cek payu. Termasuk aku untuk fasilitas. Meskipun saya berusaha menghindari cek untuk napa? Fasilitas. Lah malah wong alim liya wis kering alim ora percaya. Mergawe kebodhon terus. Wis ujug mati. Orang tahun kok nek mati napa? Jadi ini penting. Makanya Umar sampai Abu Bakar dhisik Bilal mergo Bilal atau orang sempat keduman dunya. Wong zaman dekne adzan teng Ka'bah sama tak diritani. Pas Fathu Mekah niku Bilal kan buka Ka'bah kan adzan ya Rasulullah. Bareng adzan dari wong kafir-kafir Mekah sing lagi Islam rong dino. Ya Allah, terima kasih engkau telah membunuh ayahku sebelum melihat gagak ini azan. Pengarang saking sokone. Terima kasih ya Allah, engkau telah mematikan leluhur kami sebelum melihat hadal huruf yu'adzin. Iki gagak muga Ka'bah. Lha ngene iki wong kuras-kuras iki ana sing metuhi Rasulullah. Mas, sing pernah paman-pamane, apa gak ada yang lebih ganteng ketimbang dia? Kota elek wirang wong Ethiopia kan munggah napa? Ka'bah. Kon aja. Wong kafir-kafir kuat untung bapak Gus mati. Raro kejadian setragis ini. Yaiku gagak munggah napa? Munggah napa? Tak urip-uripe Bilal juga nyanyian kok. Nganti ning Madinah nggih digonya. Tapi berhubung ning dunya ora kebagian iki, sok gedene ning swarga. Ya akhirnya malah bingung rano kancane to lha opo. Apa mlebu dhisik barang malah repot. Malah repot. Malah aku seneng swarga guri sedeng wis kuat. Kancane pirang? Kancane pirang. Mulane kula nate cerita teng ngaji niki nate cerita. Kula nate nasihati kanca kula, Gus, aja geman soleh teman-teman. Mari swarga mau ora kanjeng Nabi ora guru-gurunya. Malah ra enak sungkan. Soleh biasa wae kok tetep ora aku kok ngopi sar. Masuk akal. Agak-agak. Iya. Wah. Soleh teman-teman ya repot. Ya misalnya swarga ora kanjeng Nabi rugen. Ning donya wis bojo rapati ya apa? Ning kono ape kelon sungkan. Paham? Sungkan alhamdulillah dilo. Tapi nek awar padha kancane kan damai napa? Segeman kesolehan teman-teman. Kok kuwatir swargane awar para napa? Biasa kesolehan kok ben tetep awak-awakan kumpul. Utek delek. Paham gitu, terus ini ngaji tenan gitu, terus ini perhatian ke jenengan bahwa sebetulnya dalam khazanah Tuhan itu untuk menjadi wali kasih Allah itu mudah sekali, yaitu kehidupan. Kemarin wonten cerita dan ini di hadis Sahih saya tambahkan ini di hadis Sahih. Suatu saat Rasulullah cerita ada seorang lonte diterima Tuhannya Allah karena menyelamatkan nyawa. Ini wong jenenge lonte agak priayi. Lonte itu mboten apa? Bareng ngerti asu ngeleti lemah niku dekne menafsirkan itu pasti anjing itu kehausan. Cara ra lonte wis ra kober, dekne iku nganggo sepatu boot ngoten niku. Medun teng sumur. Wong biasa lonte saenake dhewe terus sepatune dicopot. Mergo tangannya dua itu nggo ngranggang-ranggang munggah napa? Sumur. Muzah bahasa Arab itu sepatune dicopot.
Mau saking kepingine ngombeni napa? Dan itu bareng asune diombeni. Niku pangeran syukur. Mergo dianggap nyelametno nyawane napa? Asu diparingi tobat dadi wong saleh. Jadi kekasih pangeran nanti kabun. Jadi sejarah tentang nyelametno nyawa itu luar biasa. Hatta nyelametno asu wae sejarah yang ngaten. Lalu kula nu masalah ngoten niku hati-hati. Kula nate ngaji teng mriki cerita. Bojo kula nu sedeng kromo. Nek ana sisa makanan di dapur. Itu kalau memang kue gak risi mendesak mbok resi, ini sebenarnya ning bawah. Paling enggak semalam itu semut-semut wis tamangan. Rasa peksa mbok resi. Lah yo ngekek mangan semut wengi ae kok geger ora karuan. Jare risinan. Lha bisa kepawon gak ketok mripat agak napa? Ini memang ilmu yang kelihatannya naif untuk zaman sekarang naif. Tapi sebenarnya bagi Tuhan itu peristiwa besar karena itu menyelamatkan apa? Semut. Itu ngekek rezeki semut. Kan gampang. Bagi kamu ya sudah bisa. Tapi bagi semut ku pesta. Monggo ngekek mangan aku ora kuat. Ngekek semut ora gel. Makanya dalam khazanah-khazanah kitab salaf itu biasa ada cerita misalnya di sarahnya Ihya. Di sarahnya Ihya Sayyid Zabidi itu punya cerita bahwa karena Imam Ghazali itu seorang ulama besar, dia pengarang Ihya dan dia Hujjatul Islam. Siapa yang enggak kenal Imam Ghazali? Itu pikirannya penggemarnya. Dia akan terhormat di surga karena karangan Ihya-nya yang populer yang mewalikan sekian ribu orang. Jadi wali mergo sinau napa? Ihya. Itu ternyata dalam mimpinya Imam Ghazali itu dia cerita. Kasih sayang pangeran ning aku itu tumituk pas saya itu pas mau ngarang kitab. Pas pena saya celupkan di mangsi saya angkat. Ketika saya angkat ada lalat yang sangat gerau. Dia minum di pen saya yang masih basah dengan mangsi dia pen tutul napa? Pas lalat ning ngombe ini Imam Ghazali dibarno. Ngekeki hak lalat itu menikmati napa? Ngombe. Dan saat itu pangeran ridho be aku ya bisa derajat. Itu kan luar biasa. Makanya saya itu enggak gegabah. Mungkin sepele tapi itu saya tidak akan gegabah masalah-masalah. Sampai kanjeng Nabi ngintikan ar-rahimun yarhamuhumur rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis. Makanya banyak cerita-cerita seputar Nabi dengan hewan. Misalnya Rasulullah itu kalau mau sholat, gamane sajadah digo kucing. Itu milih ganti sajadah. Nah, dari kiai kuno malah milih sajadah digunting mutanab itu. Ekstrim. Jika kucing kewan paling apik nasibe. Wong nabrak wong biasa nabrak kucing wedi. Jadi sebenarnya cerita Nabi Sulaiman juga sama. Sulaiman itu nganti disebut ana surat Naml. Ya, tak ono sing hafal Quran. Wonten surat napa? Naml. Artinya surat semut. Semut itu udah anak bojo. Jadi pacar barang. Semut itu udah anak bojo. Itu artinya nak mati bagi anak bojone, bagi pacare ya masalah. Itu apa yang diceritakan Quran? Sulaiman, kowe iku jare wong pinter, iso omongane semut. Iku ujian kenabiannya dia, nek iso omongane semut itu satu. Bisa enggak menyelamatkan semut? Apa iso bahasane semut terus mlebu-mlebukan? Apa iso duwe akibat menyelametno napa? Semut. Makanya itu yang diceritakan Quran. Yang diceritakan Quran itu peristiwa itu. Jadi saat pasukannya Sulaiman wa kusyira li Sulaiman junuduhu minal jinni wal insi wa tayri qaumi daun terus hatta idza atau ala wajin namli. Jika ketika pasukan Sulaiman itu berderap-derapan pakai kuda ribuan, itu adalah peliwat itu kira-kira nginjak satu tanah. Sing di tanah itu ada lubang napa? Semut. Ana markas napa? Semut. Hatta idza atau ala wajin namli qalat namlatu. Hasan sini, mau cari bapak sini. Enggak, sini. Oh sama suatu. Qalat namlatu ya ayyuhan namlut khulu masa dinakum la yaqtimannakum Sulaimanu wa junu. Nabi Sulaiman dari sekian mil itu memimpin satu pasukan. Ternyata pasukan itu secara teori pasti melewati lubang semut untuk menginjak semut tak balane. Paham kan? Niku mesti mati. Ora tak demenane kan ora ana nekah niku. Tapi kan ana anak bojo. Bojo dorong yo ora penting anak mati apa tangis itu. Padahal dorong yo jaga lopo kok tangis. Tapi tetap bagi yang terkait nang. Anak yo penting. Cara wong yo ora penting lah bagi gue tetap penting. Dan itu Nabi Sulaiman dari sekian mil itu dengar ketika ketua semut, ya ayuhan namlu, udkhulu masakinakum. Hei pasukan semut, kowe saiki kudu menghindar. La yaqtimannakum Sulaiman wa junu. Kalian jangan sampai terinjak oleh pasukan apa? Sulaiman. Wahum la yasurun, ketika mereka menginjak kamu ya nyaman saja karena mereka enggak merasa menginjak kamu. Artinya melahirkan pembunuhan. Dia melahirkan apa?
Nabi Sulaiman dari jauh guyu, fatabas sama doa hitam min kauliha. Wa qala rabbi auzi'ni an askura nikmatakal lati an'amta 'alayya. Nabi Sulaiman senyum. Ternyata roh bahasane semut itu ana gunane, yaiku nyelametno semut. Akhirnya Sulaiman instruksi. Pasukan lewat miring sekian, biar tidak. Dari kawan sore lagi, pasukan miring sekian dari rute awal supaya gak nginjak semut. Artinya apa? Nyawane semut itu dipertimbangkan sampai diceritakan Al-Qur'an. Kowe tewenang ae mateni kewan plang-plang. Ya kata santri omahe akeh tikuse gue kowe mbak mau khusus gue nembakin apa. Wah, no kakean semut bayi menyakkan anak saya itu hingga detik ini pun ya biasa. Omah kula tikusnya kekuatan yang omah kula elek, dia tenang mau. Bojoku bengak-bengak tak ambarno. Saya jawab lagi. Tikus iku makan gene dhisik sing aku. Wong dhisik dene ngene tak mau. Wong dhisik. Ya, tapi kan gak wajar itu wajar kalah bisa. Enggak ini cerita ya, memang taman enggak harus seserius saya. Aku lelah ya ora cerita sama, cuma roh karepe, mbek sunat wae roh napa karepe. Sini. Loh, sini. Sudah masuk. Ya, terus itu artinya apa? Peristiwa selamatnya nyawane semut mawon itu jadi taruhan Nabi Sulaiman iso bahasane semut itu bahasa sing sombong-sombongan. Apa kemudian dari paham bahasa itu beliau berhasil menyelamatkan dunia? Dan itu diceritakan Al-Quran. Yang perlu kamu catat itu diceritakan Quran. Bahkan surat yang sebetulnya membicarakan banyak nabi di surat itu disebut suratul Naml.